Di sebuah pagi di kota New York, seorang anak ABG yang bernama Peter Parker terlihat berlari mengejar bis sekolahnya. Awalnya supir bis ini tidak mau menghentikan bisnya karena kasihan seorang murid yang bernama Mary Jane menghampiri sang supir lalu menyuruhnya menghentikan bisnya. Pak supir pun menurutinya. Peter Parker kemudian masuk dan memilih tempat duduk. Entah kenapa teman-temannya ini tidak mau jika duduk bersebelahan dengan Peter Parker yang culun ini. Peter yang bingung pun terus berjalan mencari tempat duduk. Tetapi sayang, ia malah disandung oleh salah satu temannya dan ditertawakan oleh teman-teman lainnya. Rombongan anak-anak SMA ini akan menjalani study tour di Fakultas Study Tour. Setelah turun dari mobil mewahnya, Harry langsung menghampiri sahabat karibnya, Peter Parker. Peter pun sempat berbincang sejenak dengan Norman yang kagum akan kepintaran Peter di bidang sains. Peter dan Harry kemudian masuk ke dalam lab kampus Universitas Columbia menyusul yang lainnya. Di dalam lab, rombongan itu diperkenalkan dengan macam-macam spesies laba-laba yang ada digunakan di jembatan-jembatan. Lalu kemudian laba-laba yang memiliki refleks yang amat cepat. Mereka menyebutnya memiliki indera laba-laba atau spider sense. Harry melihat Mary Jane yang sendirian, menyuruh Peter untuk berbicara dengannya karena Harry tahu Peter adalah pengagum rahasia Mary Jane sejak kecil. Namun Peter menolaknya dan malah menyuruh Harry untuk mengajak Mary Jane mengobrol. Dengan penuh percaya diri, Harry pun maju berbincang-bincang dengan Mary Jane. Mereka melihat-lihat jenis laba-laba baru hasil rekayasa genetika yang menggabungkan DNA 3 laba-laba yang sebelumnya diperkenalkan. Sehingga laba-laba jenis baru ini merupakan laba-laba super yang didesain secara genetis. Mary Jane menyadari ada satu laba-laba hasil rekayasa genetika yang hilang. Setelah diperiksa ternyata ada satu ekor yang tidak berada di dalam kandang. Mereka pun berpindah. Peter yang melihat Mary Jane sendirian bertanya apakah boleh memfotonya sebagai laporan untuk jurnal di sekolahnya. Mary Jane terlihat senang dan memperbolehkan Peter memfoto dirinya. Di saat sesi foto sedang berlangsung, dari atas Peter terlihat seekor laba-laba yang turun mendekati Peter. Laba-laba itu hinggap dan menggigit tangan Peter. Peter yang kesakitan refleks menggerakkan tangannya. Laba-laba itu pun terjatuh dan kemudian pergi. Ini laba-laba lagi gabut banget ya, main gigit sembarangan. Apa faedahnya coba? Berpindah di sebuah perusahaan yang bernama Oscorp. Di dalamnya Norman Osborn menemui pihak militer yang mendanai penelitian di perusahaan miliknya beserta para jajaran dewan direktur di perusahaan itu. Mereka melihat-lihat hasil temuan glider terbang yang bisa dinaiki manusia. Ternyata tujuan pihak militer ke sana bukan untuk melihat glider itu, namun bertanya tentang perkembangan penelitian serum pemacu kemampuan manusia. Salah satu ilmuwan anak buah Norman mengatakan kalau serum itu belum siap untuk diuji cobakan kepada manusia. Lalu Norman mengatakan kalau serum itu segera akan siap untuk diuji cobakan kepada manusia. Pihak militer mengancam akan memindahkan pendanaan penelitian perusahaan itu untuk diberikan kepada perusahaan saingan jika serum itu tidak kunjung selesai. Berpindah di kediaman Peter Parker, di sana terdapat paman Peter yang bernama Ben dan bibinya yang bernama Bibi May. Paman Ben yang baru saja pensiun mengeluh karena kesulitan saat mencoba mencari pekerjaan yang cocok untuk pria seusianya. Bibi May tetap mendukung suaminya itu karena dia percaya pasti ada jalan untuk mereka. Di tengah-tengah pembicaraan muncul Peter yang baru saja pulang. Dia terlihat lelah. Terlihat bekas luka gigitan laba-laba tadi yang semakin membengkak. Peter pun tertidur. Terjadi reaksi kimia di dalam tubuh Peter. Di malam harinya, di dalam laboratorium Oscorp, Norman Osborn memutuskan jalankan. Percobaan itu berefek pada badannya dan membuat Norman Osborn kejang-kejang. Anak buahnya panik dan berusaha menolong Norman. Sesaat kemudian, ajaibnya, sekarang ia tidak lagi membutuhkan kacamata untuk melihat dan badannya juga berubah menjadi berotot. Saat Peter bersiap-siap untuk berangkat sekolah, tak sengaja dia melihat Mary Jane yang juga siap-siap untuk berangkat lewat jendela karena mereka tetanggaan. Peter pun segera berangkat. Di depan rumah, Peter melihat Mary Jane yang kesal karena selalu dimarahi oleh ayahnya. Peter mencoba menyusul Mary Jane, namun Mary Jane keburu disamperin oleh teman-temannya naik mobil. Kemudian terlihat bis sekolah yang melaju melewati Peter. Peter langsung berlari mengejar bis itu. Di saat Peter menggedor-gedor bis menyuruhnya untuk berhenti, terjadi hal yang aneh. Banner di samping bis menempel di telapak tangan Peter. Berpindah di kediaman Harry. Harry menemukan ayahnya yang terkapar di dalam ruangannya. Harry bertanya kepada ayahnya tentang apa yang terjadi, namun Norman tidak mengingat apa-apa. Lalu muncul anak buah Norman Osborn yang memberitahu telah terjadi kekacauan di dalam laboratorium. Yang melihat itu langsung sigap menangkap Mary Jane dan menangkap makanannya juga. Mary Jane pun takjub dengan kemampuan refleks Peter. Peter kemudian kembali ke mejanya. Peter melihat hal aneh, sebuah garpu menempel di tangannya. Setelah garpu itu ditarik, tiba-tiba keluar jaring laba-laba dari tangannya dan mengenai nampan yang penuh dengan makanan di depannya. Peter menarik nampan itu. Tak sengaja nampan itu mengenai punggung temannya yang bernama Flash, pacar Mary Jane. Peter yang takut pun langsung pergi meninggalkan tempat itu. Di luar, Peter tiba-tiba dihampiri oleh Flash yang mencoba untuk memukulnya. Di saat Peter akan dipukul, panca indera Peter meningkat tajam. Dia bisa tahu ancaman bahaya yang akan datang. Peter mampu menghindari setiap serangan yang dilancarkan oleh Flash. Mary Jane kemudian mencoba menghentikan Flash namun tak digubris. Terlanjur kesal, Peter balas memukul Flash dan membuatnya terpental cukup jauh. Peter pun bergegas pergi. Di suatu tempat, Peter merasakan ada hal yang aneh dengan tubuhnya. Di jari jemarinya, dia melihat ada semacam bulu-bulu tajam yang tumbuh. Peter mulai mencoba memanjat tembok. Anehnya, ia bisa memanjat dan merangkak di tembok tanpa alat keamanan apapun. Peter yang mendapatkan kekuatan baru itu terlihat melompat-lompat dari gedung ke gedung. Di lain tempat, Peter mencoba untuk mengeluarkan jaringnya. Beberapa kali ia mencoba gagal dan pada percobaan terakhir, ia akhirnya bisa mengeluarkan jaring dari tangannya. Peter kemudian melompat ke ayam sambil memegangi jaring dengan tangannya. Apesnya dia malah menabrak papan iklan. Malam harinya, Peter pun pulang ke rumah. Rumahnya tampak sepi karena sudah pada tidur. Dari jauh, Peter melihat Mary Jane yang kembali dimarahi oleh ayahnya. Peter kemudian mengambil sampah dan akan membuangnya. Di belakang rumah, Peter bertemu dengan Mary Jane yang terlihat kesal. Peter mencoba menenangkan hati Mary Jane. Peter minta maaf karena telah memukul Flash. Mary Jane pun tak mempermasalahkan hal itu. Mary Jane lalu bertanya tentang rencana setelah lulus sekolah nanti. Peter menjawab bahwa ia akan mencari pekerjaan sebagai fotografer sambil kuliah. Sedangkan Mary Jane sendiri akan mencoba untuk berakting di teater. Di tengah-tengah pembicaraan, terlihat Flash menghampiri Mary Jane dengan mobil barunya. Mary Jane pun pergi meninggalkan Peter Parker. Keesokan harinya, Peter membaca koran untuk melihat-lihat harga mobil-mobil bekas. Perhatiannya teralihkan dengan iklan pertandingan gulat berkostum dengan hadiah uang $3.000. Peter yang kepingin punya mobil tertarik mengikuti pertandingan itu dan mulai mendesain kostum untuk mengikuti pertandingan itu. Pagi harinya, Peter turun dari kamarnya. Ia pamit kepada pamannya untuk pergi ke perpustakaan. Paman Ben yang khawatir karena akhir-akhir ini Peter bertingkah aneh, kemudian mengantarnya. Sesampainya di depan perpustakaan, paman Ben mencoba bertanya tentang keadaan Peter dan memberinya nasihat bahwa dengan adanya kekuatan yang besar, maka datang pula tanggung jawab yang besar. Arena pertarungan, Peter pun bersiap-siap dan mengantri mengisi formulir. Setelah melihat kostum Peter yang aneh, si pembawa acara menyebut nama Peter pun kaget dan ketakutan. Pertarungan dimulai. Bonsau mulai menyerang Peter. Peter sempat terjatuh
terkena serangan demi serangan Boncao. Tak lama kemudian, Peter sanggup melawan dan menjatuhkan Boncao. Peter sanggup mengalahkan Boncao. Di saat akan mendapatkan bayaran, Peter hanya mendapatkan $100 saja dari yang semula dijanjikan sejumlah $3.000. Peter pun kesal. Saat Peter keluar, tiba-tiba ada perampok yang masuk. Peter yang sebenarnya bisa saja menangkap orang itu, malah membiarkan orang tersebut kabur karena kesal. Sebelumnya hanya diberi $100 saja. Sesampainya di luar, Peter melihat segerombolan orang di samping trotoar jalanan. Peter yang penasaran mendekatinya, dan ternyata orang itu adalah Paman Ben yang sekarat karena telah ditembak dan dirampok mobilnya. Paman Ben akhirnya tewas karena luka tembak itu. Dari belakangnya terdengar polisi berbincang tentang lokasi penembak Paman Ben. Peter yang mendengarnya langsung berlari menuju tempat itu. Ia melompat ke sana kemari dan akhirnya melihat mobil pamannya sedang dibawa oleh perampok. Peter pun terus mengejarnya. Peter mendarat tepat di atas mobil itu dan memaksa perampok tersebut menabrak sebuah gerbang. Perampok itu pun masuk ke dalam bangunan kosong di depannya. Di dalam, Peter sudah menunggu si perampok. Peter menghajar perampok itu bertubi-tubi. Setelah didekati, ternyata perampok itu adalah orang yang tadi mencuri uang di arena pertarungan di mana Peter memiliki kesempatan untuk menghentikannya, namun tidak dilakukan. Peter pun terdiam. Maling yang ketakutan itu pun tersandung dan jatuh dari atas jendela. Peter kemudian pulang dan memeluk Bibi May yang terpukul atas kematian suaminya. Di lain tempat, seorang jenderal militer bertemu dengan para ilmuwan dari Quest Aerospace, perusahaan saingan Oscorp. Mereka sedang menguji coba sebuah alat tempur baru milik Quest. Sang pimpinan militer berencana mencabut pendanaan di tempat Oscorp dan dipindahkan kepada Quest Aerospace. Tiba-tiba, dari kejauhan muncul sosok penjahat bertopeng berwarna hijau datang menembaki dan menghancurkan tempat percobaan itu. Beberapa hari kemudian, Peter dan teman-teman lainnya pun wisuda. Di sela-sela acara wisuda, Harry tak sengaja melihat Mary Jane putus dengan pacarnya. Sepulang wisuda, Peter langsung masuk ke dalam kamar. Dia menangis teringat kata-kata mendiang pamannya. Bibi May pun datang menenangkan Peter. Peter kemudian membereskan koper yang berisi kostum Spider-Man. Spider-Man mulai dikenal di kalangan masyarakat. Di lain tempat, di dalam kantor redaksi surat kabar Daily Bugle, pimpinannya yang bernama Jonah Jameson sedang berdebat dengan karyawannya mengenai Spider-Man yang saat ini trending di kalangan masyarakat. Masalahnya saat ini adalah Daily Bugle tidak memiliki fotografer handal yang dapat memfoto Spider-Man dari dekat. Mereka pun membuka lowongan pekerjaan fotografer Spider-Man. Di jalanan, Peter Parker bertemu dengan Mary Jane. Mary Jane sedikit malu karena saat ini dia bekerja sebagai pelayan restoran. Peter tetap memberi semangat kepada Mary Jane untuk mengejar impiannya. Mary Jane juga memberitahu Peter bahwa dia dan Harry kini berpacaran. Mary Jane menyuruh Peter untuk tidak memberitahu Harry bahwa saat ini dia bekerja menjadi pelayan restoran. Mary Jane pun buru-buru pergi karena akan mengikuti audisi akting di tempat lain. Peter kemudian memasuki sebuah apartemen di mana dia tinggal bersama dengan Harry. Ayah Harry juga ada di sana. Peter curhat bahwa ia tak sengaja melihat koran Daily Bugle memuat lowongan fotografer. Jonah menghargai foto Peter $300 saja. Peter menginginkan bekerja sebagai fotografer di Daily Bugle, tetapi Jonah hanya membutuhkan menjual perusahaannya kepada Quest Aerospace dan memecat Norman Osborn dari perusahaannya sendiri. Norman terlihat marah karena dia yang membangun bisnis itu dari nol. Singkat cerita, Festival Hari Persatuan Dunia pun digelar. Peter hadir. Iya, Mary memalingkan mukanya karena bau cigong. Peter merasakan ada kekuatan jahat yang sedang mendekat. Dan benar saja, dari kejauhan ia melihat sesuatu yang terbang menuju kerumunan. Ternyata itu adalah Green Goblin. Dia melemparkan bom di gedung tempat festival diadakan. Lalu terjadi ledakan, sedangkan balkon tempat Mary Jane berdiri roboh. Peter Parker pun berlari dan mengganti kostumnya. Green Goblin membunuh semua dewan direksi Oscorp yang ada di tempat tersebut. Dari kejauhan, Spider-Man datang dan menyerang Green Goblin. Mereka pun mulai bertarung. Perhatian Spider-Man teralihkan pada Mary Jane yang hampir terjatuh. Spider-Man menembakkan jaring ke arah mata Green Goblin dan merusak glider miliknya. Green Goblin pun pergi dari tempat tersebut. Dan Spider-Man berhasil menyelamatkan Mary Jane yang terjatuh dari atas balkon. Setelah kejadian itu di dalam apartemen, Harry akhirnya memberitahu Peter tentang hubungannya dengan Mary Jane. Harry tahu Peter menyukai Mary Jane, tetapi Peter tidak pernah sekalipun mengungkapkan perasaannya. Di sisi lain, Harry juga menyukai Mary Jane. Mendengar hal itu, Peter tidak marah dan malah mendukung hubungan mereka. Di dalam kediaman Osborn, Norman mendengar bisikan-bisikan dari dalam dirinya. Sisi jahat Norman mengajak Norman untuk menghancurkan orang-orang yang menghalanginya. Keesokan harinya di kantor Daily Bugle, Peter Parker sedang setel foto kepada Jonah Jameson. Setelah Peter pergi, tiba-tiba dari belakang jendela Green Goblin datang mencekik Jonah dan bertanya siapa yang mengirim foto-foto Spider-Man. Jonah menjawab tidak tahu. Green Goblin ingin menemui Spider-Man. Tak berapa lama kemudian, Spider-Man muncul dari balik jendela. Goblin menyemprotkan obat tidur ke arah Spider-Man. Spider-Man pun pingsan dan dibawa oleh Green Goblin ke suatu tempat. Di tempat itu, Green Goblin mengajak Spider-Man untuk bekerja sama menghancurkan kota atau mereka berdua akan menjadi musuh bebuyutan terus bertarung menyebabkan kematian orang-orang yang tak berdosa. Lalu setelah itu Green Goblin pergi meninggalkan Spider-Man. Malam berikutnya, Peter Parker bertemu dengan Mary Jane di jalan. Elektrik mencurigakan. Terlihat dua orang mengikuti Mary Jane. Ternyata benar, orang-orang itu kan para penjahat itu. Mary Jane yang penasaran dengan wajah Spider-Man mendekatinya, tetapi Spider-Man sudah menghilang. Di saat Mary Jane kebingungan, Spider-Man muncul di belakangnya. Mary Jane ingin mengucapkan terima kasih karena Spider-Man selalu ada di saat dia mengalami kesulitan. Mary Jane pun mencium Spider-Man. Sesudah itu Spider-Man pun langsung pergi. Keesokan harinya, di suatu tempat terjadi kebakaran. Spider-Man datang ke TKP untuk menolong para warga. Dia berhasil menyelamatkan seorang bayi yang tertinggal di dalam. Di bawah, orang-orang di sana kembali mendengar teriakan dari dalam gedung yang terbakar. Masih ada orang di dalamnya. Spider-Man pun kembali masuk ke dalam gedung yang terbakar. Ternyata, suara itu berasal dari Green Goblin yang mengecohnya. Mereka berdua pun kembali bertarung. Lengan Spider-Man terluka terkena serangan Green Goblin. Dan sesaat kemudian terjadi ledakan. Spider-Man pun menghilang dan pergi. Di hari yang sama, Norman Osborn datang ke apartemen Harry. Di sana ada Bibi May dan Mary Jane. Mereka sedang mengadakan perayaan Thanksgiving. Ini adalah pertama kalinya Norman Osborn bertemu dengan Mary Jane. Bibi May bingung mencari Peter yang belum kelihatan. Dari luar, Spider-Man baru pulang. Suaranya membuat orang-orang yang ada di bawah kaget. Mereka pun menuju ke atas mencari Peter di kamarnya. Peter langsung ngumpet di langit-langit. Tanpa sengaja, darah menetes dari luka di lengannya. Norman Osborn penasaran melihat-lihat sekitar. Beberapa saat kemudian, Peter memasuki apartemen. Dia meminta maaf datang terlambat, dan mereka pun mulai makan bersama. Bibi May melihat Peter Parker yang berdarah. Dia terlihat khawatir. Norman Osborn yang juga melihat luka di lengan Peter teringat akan pertarungannya dengan Spider-Man beberapa saat yang lalu. Norman Osborn pun langsung pergi begitu saja. Harry mencoba menghentikan ayahnya, karena Harry ingin ayahnya mengenal Mary Jane lebih dekat. Tak disangka, Norman malah mengatakan kalau dia tidak setuju akan hubungan Harry dengan Mary Jane. Norman berkata kalau wanita seperti Mary Jane tidak pantas bersanding dengannya. Dari dalam, Mary Jane yang mendengarnya terlihat sedih. Dia juga memutuskan untuk pergi meninggalkan tempat itu. Di kediaman Osborn, Norman yang sudah mengetahui identitas asli Spider-Man berencana untuk menyakiti orang-orang terdekat Peter. Malam harinya, Green Goblin menyerang Bibi May. Bibi May yang shock kemudian dibawa ke rumah sakit. Peter Parker pun menyadari kalau Green Goblin sudah tahu jati dirinya sebagai Spider-Man. Keesokan harinya, Mary Jane menjenguk Bibi May. Mary Jane curhat bahwa Mary Jane jatuh cinta dan selalu bertanya mengenai Mary Jane yang menjenguk. Harry kemudian pulang ke rumahnya. Dia bercerita kepada ayahnya tentang hubungan Peter dan Mary Jane yang semakin dekat. Harry pun sedih mengingat hal tersebut. Norman kemudian melihat Mary Jane sebagai sasaran berikutnya. Norman memeluk Peter dan Mary Jane. Bibi May mengetahui kalau Peter sudah suka dengan Mary Jane sejak kecil karena mereka tinggal bersebelahan. Peter kemudian sadar bahwa Mary Jane saat ini sedang dalam bahaya. Peter kemudian berlari
dan menghancurkan bangunan-bangunan yang ada di sana. Spider-Man pun sampai di lokasi. Green Goblin memberi Spider-Man dua pilihan, akan menyelamatkan Mary Jane atau sekumpulan anak-anak yang berada di dalam kereta gantung. Green Goblin kemudian menjatuhkan keduanya. Spider-Man pun melompat menyelamatkan Mary Jane terlebih dahulu, dan setelah itu dia mampu meraih kabel kereta gantung yang berisi anak-anak tersebut. Sialnya, jaring milik Spider-Man terlihat tidak mampu menahan beban yang ada. Spider-Man yang berusaha bertahan diserang terus-menerus oleh Green Goblin. Para warga yang ada di atas jembatan kemudian ikut membantu Spider-Man dengan melempari Green Goblin. Melihat kesempatan itu, Spider-Man lalu menurunkan Mary Jane dan kereta gantung itu di atas sebuah kapal. Green Goblin kemudian kembali menyerang Spider-Man dan membawanya ke dalam sebuah bangunan tua, melemparkan bom ke arah Spider-Man dan memukulinya hingga babak belur. Mereka berdua bertarung dengan sengit. Green Goblin mengancam akan membunuh Mary Jane. Peter Parker yang marah pun bangkit dan akhirnya mampu menghajar Green Goblin. Green Goblin yang terpojok meminta belas kasihan Spider-Man dan membuka topengnya. Peter akhirnya mengetahui sosok asli Green Goblin yang ternyata adalah Norman Osborn. Norman diam-diam menerbangkan glidernya yang dilengkapi senjata di belakang Spider-Man. Beruntung Spider-Man menyadari hal itu dan melompat menghindarinya. Senjata itu mengenai Norman sendiri dan akhirnya Norman Osborn tewas tertusuk senjatanya sendiri. Spider-Man kemudian membawa jenazah Osborn ke kediamannya. Harry yang tak sengaja melihat hal itu pun berusaha menembak Spider-Man, namun Spider-Man keburu pergi. Keesokan harinya di pemakaman Norman Osborn, Peter menemani Harry yang sedang berkabung. Harry yang masih tidak terima bersumpah suatu saat nanti akan membalas dendam kematian ayahnya pada Spider-Man. Harry kemudian berkata, dia beruntung karena masih memiliki Peter sebagai satu-satunya keluarga yang dia miliki. Setelah pemakaman Norman Osborn selesai, Peter mengunjungi makam pamannya, Ben Parker. Mary Jane kemudian mendekati Peter dan berkata jujur bahwa selama ini Mary Jane memiliki perasaan kepada Peter. Mereka pun berciuman. Usai berciuman, Peter berkata kalau dia akan selalu ada di sisi Mary Jane dan akan selalu menjaganya, namun dia tidak bisa membalas cinta Mary Jane. Peter tidak ingin kembali terjadi hal-hal yang tidak diinginkan pada diri Mary Jane. Di pagi yang cerah, seorang pria yang bernama Peter Parker dengan tergesa-gesa memberikan garansi pizza gratis masa waktunya semakin mepet yang melaju sangat kencang. Peter pun kembali melanjutkan perjalanannya. Namun ternyata Peter tetap saja terlambat mengantarkan pizza tersebut. Alhasil si konsumen menolak untuk membayar. Dengan lemas, Peter pun kembali ke toko pizza. Akibat kinerja Peter yang tidak disiplin dan selalu terlambat berangkat kerja, sang pil foto-foto Peter yang saat ini juga bekerja sebagai fotografer freelance di tempat itu. Jonah hanya ingin Peter memberinya foto mengenai aksi Spider-Man, bukan foto yang lain. Awalnya Peter menolak karena Jonah selalu memfitnah Spider-Man di dalam berita-beritanya. Namun karena Peter sangat membutuhkan uang, Peter terpaksa memberi Jonah satu foto Spider-Man. Jonah pun senang dan menyuruh Peter mengambil upah di tempat bendahara. Sesampainya di tempat bendahara, sang bendahara malah memberitahu Peter kalau upah Peter kali ini telah habis dipotong kaspon Peter minggu lalu. Sekali lagi Peter tidak mendapat apa-apa dari pekerjaannya. Peter lalu bergegas pergi menuju tempat kuliah. Namun ternyata dosen yang mengajarnya tiba-tiba ada di hadapan Peter dan berkata kalau perkuliahan sudah selesai. Peter lagi-lagi terlambat berangkat kuliah. Sang dosen menyayangkan sikap Peter yang tidak disiplin. Dosen itu kemudian menyuruh Peter menyelesaikan tugas artikel mengenai reaksi fusi yang ditemukan oleh Dr. Otto Octavius yang saat ini sedang hangat diperbincangkan. Kebetulan Dr. Otto tersebut adalah ilmuwan idola Peter saat ini. Peter pun berjanji akan menyelesaikan tugasnya kali ini karena jika tidak, Peter terancam tidak lulus. Malam harinya, Peter mampir ke rumah bibi May. Tanpa diduga ternyata di sana ada Mary Jane dan Harry. Bila sahabat Peter itu datang ke sana untuk merayakan hari ulang, berjanji akan mengajak Peter untuk bertemu dengan Octavius secara langsung. Peter menyukai Mary Jane sejak lama. Peter pun menjelaskan kalau dia sangat sibuk akhir-akhir ini terbunuh. Harry memaksa Peter memberitahu identitas asli Spider-Man, namun Peter menolak untuk menjawab. Peter tidak mau Harry terus-terusan bisa membayar cicilan. Peter pun berpamitan pada bibinya untuk pulang ke kosan. Sebelum pulang, Peter diberi uang saku $20. Peter pun menolak karena dia tahu bibinya sedang mengalami masalah keuangan kelaparan. Saat sedang di belakang rumah untuk membuang sampah, Peter bertemu dengan Mary Jane yang ternyata belum pulang. Mary Jane berkata kalau dia sangat senang bisa kembali bertemu lagi dengan Peter. Melihat tatapan mata Mary Jane yang sangat indah membuat Peter terpana. Namun bukannya mengungkapkan perasaannya di hadapan Mary Jane, Peter malah menanyakan hal yang tidak penting dan membuat Mary Jane kecewa. Mary Jane lalu memberitahu Peter kalau saat ini dia sudah memiliki pacar. Peter pun terkejut mendengarnya. Untuk mengalihkan topik pembicaraan, Peter berjanji kepada Mary Jane kalau dia akan menonton pementasan opera Mary Jane karena selama ini dia tidak pernah sempat menghadirinya. Mary Jane pun senang dan berharap Peter bisa menontonnya walaupun hanya sekali saja. Sesampainya di depan kamar kos, Peter langsung ditagih oleh pemilik kos uang sewa kos yang sudah terlalu. Esokan paginya, Peter diantar Harry menemui Dr. Octavius yang sedang bekerja. Harry ingin memperkenalkan Peter pada Dr. Octo. Dr. Octo yang sedang sibuk awalnya enggan menemui tamu yang gak penting. Namun karena Harry adalah orang yang membiayai seluruh penelitiannya kali ini, Dr. Octo pun terpaksa menerima Peter untuk mewawancarainya. Peter sangat senang bertemu dengan Dr. Octo. Dr. Octo teringat kalau dia mendapat laporan dari dosen Peter kalau Peter adalah anak yang cerdas namun pemalas. Dr. Octo menyuruh Peter untuk tidak hanya mengandalkan kecerdasannya saja. Dia menyuruh Peter untuk bekerja keras karena ilmu pengetahuan yang dimiliki Peter nantinya harus bisa dipakai untuk kebaikan umat manusia. Dr. Octo lalu memperlihatkan alat penemuannya yang bisa memproduksi energi dalam jumlah yang sangat besar seperti yang dimiliki oleh matahari dan bisa digunakan untuk kebaikan umat manusia. Peter kemudian bertanya, apakah Dr. Octo benar-benar bisa mampu menstabilkan reaksi fusi di alat itu? Dr. Octo menjawab kalau hal ini sudah dia kerjakan seumur hidup Mary Jane. Di dalam gedung opera, Mary Jane terlihat bersemangat karena sedang melarikan diri dari kejaran polisi. Peter pun berubah menjadi Spider-Man dan menyelamatkan orang-orang yang hampir tertimpa mobil. Peter mengejar penjahat itu dan berhasil melumpuhkan mereka berdua. Sementara itu di dalam gedung opera, saat sedang menjalani pementasan, Mary Jane melihat kursi yang seharusnya diduduki Peter masih saja kosong. Mary Jane pun sedih. Sesampainya di depan gedung opera, Peter dalam gedung, dari jauh Peter melihat Mary Jane yang hendak pulang. Ternyata Mary Jane dijemput oleh kekasihnya. Peter yang patah hati itu pun langsung pergi. Dia berubah menjadi Spider-Man dan berayun di antara gedung-gedung yang tinggi. Namun kekuatannya tiba-tiba mulai menghilang. Jaring laba-laba tidak mau keluar lagi dari lengannya. Keesokan harinya, Peter menghadiri acara demonstrasi reaksi fusi dari Dr. Octo di dalam gedung Oscorp Industries. Dr. Octo memasangkan tentakel mekanik yang dilengkapi kecerdasan buatan yang sangat pintar. Perintah Dr. Octo pun menjawab kalau dia memasang chip pelindung yang mencegah kecerdasan tentakel itu memasuki pikirannya dan bergerak sendiri. Dr. Octo pun memulai demonstrasinya. Dengan bantuan tentakel mekanik, Dr. Octo memasang zat tritium yang sangat langka ke dalam reaktor miliknya. Reaksi fusi pun dimulai dan seketika muncul bola api yang memiliki energi yang sangat besar. Semua orang pun memberi selamat kepada Dr. Octo. Namun ternyata reaksi itu tidak stabil. Zat itu menyedot benda-benda logam di sekitarnya. Semua orang pun panik. Harry menyuruh Octo mematikan alatnya, namun Octo bersikeras kalau dia bisa membuatnya kembali stabil. Spider-Man tiba-tiba muncul dan menyelamatkan Harry.
Bukannya berterima kasih, Harry malah marah dan masih membenci Spider-Man. Spider-Man lalu berusaha mematikan alat itu, namun malah dihajar oleh Dr. Octo. Reaksi fusi itu membuat kaca-kaca gedung hancur dan mengenai istri Dr. Octo. Istri Dr. Octo pun tewas di tempat. Reaksi fusi lalu mengenai Dr. Octo dan membuat chip pelindung di lehernya hancur. Beruntung Spider-Man berhasil mencabut stop kontak alat tersebut dan menghentikan reaksi fusi itu. Malam harinya, di dalam rumah sakit, para dokter berusaha mencopot tentakel dari menggergaji lengan tentakel. Tiba-tiba tentakel itu bergerak dengan sendirinya. Tentakel itu menyerang semua dokter yang ada di sana. Setelah lengan tentakel itu berhasil membunuh semua dokter, Octavius tiba-tiba terbangun dari pingsannya. Dia kebingungan melihat keadaan ruangan yang sudah porak-poranda. Dengan bantuan tentakelnya, Octavius kabur dari rumah sakit. Dia berjalan menuju sebuah bangunan kosong yang ada di pinggir sungai. Siang harinya, di dalam kantor The Daily Bugle, Jonah menyuruh anak buahnya memuat berita mengenai Dr. Octavius yang berubah menjadi monster dan meneror kota. Jonah mengubah namanya menjadi Dr. Octopus. Jonah kemudian menyuruh Peter yang menganggur untuk memotret pesta perayaan putranya yang baru kembali dari bulan menjadi seorang astronot. Sementara itu di tempat lain, Octavius merasakan hal yang aneh dari dalam tubuhnya. Dia merasa ada sesuatu yang membisikinya. Octavius memeriksa chip pelindung di lehernya yang ternyata sudah hancur. Tentakel itu berkomunikasi dengan Octavius dan menyuruh Octavius membangun kembali alat reaksi fusi yang lebih besar dan membuktikan kepada dunia dan saat ini mencemoohnya kalau penelitiannya benar-benar bisa berhasil. Di dalam bank, Peter mengantar Bibi May untuk meminta keringanan angsuran. Bibi May tidak ingin rumahnya disita oleh bank. Di tengah-tengah pembicaraan, tiba-tiba dari belakang muncul Octavius membobol berangkas bank itu. Semua orang pun ketakutan. Spider-Man lalu muncul dan mencoba menghentikan aksi Octavius. Namun kekuatannya tiba-tiba menghilang. Spider-Man semakin lemah. Di saat kekuatannya kembali, Spider-Man menghantam Octavius dengan meja hingga terlempar keluar dari gedung. Melihat para polisi sudah mengepungnya, Octavius menyandera Bibi May dan membawanya kabur naik ke atas gedung. Spider-Man lalu muncul dan menyuruh Octo melepaskan Bibi May. Namun Octo malah melemparnya. Beruntung Spider-Man berhasil menangkap Bibi May dan menyelamatkannya. Di saat Spider-Man lengah, Octo lalu kembali menyandera Bibi May. Bibi May menghajar Octo dengan payungnya, namun hal itu membuatnya kembali terlempar. Spider-Man pun melompat dan berhasil menyelamatkan Bibi May. Di atas gedung, Octavius akhirnya berhasil kabur dengan membawa 2 kantung emas. Malam harinya, Peter menghadiri pesta perayaan kepulangan putra Jonah yang bernama John. Tanpa disangka, John muncul dengan menggandeng Mary Jane. Ternyata John adalah pacar Mary Jane saat ini. Di depan gedung, Peter menemui Mary Jane yang sedang sendirian. Peter meminta maaf karena tidak bisa hadir di pementasan opera Mary Jane sebelumnya. Kali ini Mary Jane sudah tidak peduli lagi. Dia tidak bisa menebak arah pikiran Peter. Mary Jane tidak ingin dikecewakan lagi. Mary Jane lalu pergi meninggalkan Peter. Di tempat itu, datang Harry yang sudah mabuk, memarahi Peter karena dia tidak kunjung memberitahu sosok asli Spider-Man yang telah membuat ayahnya terbunuh. Beberapa saat kemudian, di depan semua orang, John mengungkapkan kalau dia dan Mary Jane akan segera menikah. Malam itu juga perasaan Peter pun hancur lebur. Saat dia sedang berayun di antara gedung-gedung, lagi-lagi kemampuannya menghilang. Peter kembali terjatuh. Peter mencoba memanjat dinding, namun kekuatan Spider-Man-nya melemah. Peter pun kembali terjatuh. Tidak hanya itu, penglihatan Peter pun kembali minus seperti dahulu. Di tempat lain, Dr. Octavius yang sudah membeli semua peralatan yang dia perlukan, mulai membangun alat reaktor fusi yang jauh lebih besar dari sebelumnya. Siang harinya, Peter menemui dokter untuk memeriksakan keadaannya. Sang dokter menyebut kalau Peter baik-baik saja. Dokter itu menyebut kalau apa yang Peter rasakan adalah efek dari stres karena kebanyakan pikiran. Dokter itu memberi saran kepada Peter untuk tidak melakukan hal yang tidak mampu dia lakukan. Peter harus memilih salah satu karena dia hanya manusia biasa. Di dalam kos-kosan, Peter terus memikirkan perkataan sang dokter. Peter membayar, menangis, dan meminta maaf kepada Paman Ben. Karena ternyata dia tidak sekuat yang dia bayangkan. Peter pun sadar kalau dia tidak bisa menjadi Peter Parker sekaligus Spider-Man. Peter kemudian membuang kostum Spider-Man di tempat sampah dan memutuskan untuk menjadi manusia biasa saja. Keesokan paginya, Peter memulai hari-harinya dengan menjadi manusia biasa. Peter tidak terpengaruh dengan aneka kejahatan yang terjadi di sekitarnya. Alhasil, Peter bisa fokus dalam belajar dan menjadi mahasiswa paling pintar di kelas. Malam harinya, Peter bisa menonton Mary Jane beraksi di pementasan opera. Mary Jane pun kaget melihat Peter ada di sana. Seusai pementasan, Peter mengantar Mary Jane untuk pulang. Di tengah jalan, Peter mengungkapkan perasaannya kepada Mary Jane kalau dia menyukainya. Tidak disangka, hal itu malah membuat Mary Jane kesal dan menyebut kalau Peter telah mempermainkan perasaannya. Keesokan paginya, di dalam kantor Daily Bugle, Jonah mendapati seorang pria yang membawa kostum Spider-Man yang dia dapatkan di tong sampah. Jonah pun senang melihatnya dan langsung membuat berita mengenai Spider-Man yang kini sudah pensiun. Sementara itu di tempat lain, Peter mengantar Bibi May untuk berziarah ke makam Paman Ben. Bibi May menyebut kalau itu semua adalah salahnya yang mengakibatkan Paman Ben terbunuh waktu itu. Sesampainya di rumah, Peter tidak ingin Bibi May terus menyalahkan dirinya sendiri. Peter memberanikan diri untuk bercerita hal yang sebenarnya terjadi. Kalau dulu pada saat itu, Peter diantar oleh Paman Ben menuju sebuah arena pertarungan agar Peter bisa mendapatkan uang untuk membeli mobil. Setelah menang, bukannya mendapatkan uang, Peter malah diusir oleh promotor pertandingan. Di saat itu juga, sang promotor dirampok oleh seorang penjahat. Karena Peter dendam, maka dia tidak membantu menghentikan aksi penjahat tersebut. Namun ternyata akibatnya, penjahat itu berhasil lolos dan menembak Paman Ben di saat penjahat itu hendak merampas mobil Paman Ben. Bibi May pun terkejut dan berjalan meninggalkan Peter sendirian. Sementara itu di tempat lain, Octavius akhirnya berhasil membangun reaktor fusi miliknya. Octavius kemudian menemui Harry di dalam kantor Oscorp untuk meminta tritium yang hanya dimiliki oleh Oscorp. Harry menolak memberikannya cuma-cuma. Harry kemudian menyuruh Octavius untuk menangkap Spider-Man hidup-hidup. Sebagai gantinya, dia akan memberi Octavius apa yang dia inginkan. Di tempat lain, Peter melihat sebuah gedung yang terbakar. Di dalam sana masih ada anak kecil yang terjebak tidak bisa keluar. Karena kasihan, Peter memberanikan diri menerobos masuk ke dalam gedung. Di antara kobaran api, Peter berhasil menemukan anak kecil yang terjebak. Peter pun dengan sekuat tenaga membantunya keluar, menghindari kobaran api yang semakin lama semakin membesar. Setelah berhasil membantu anak itu keluar, Peter mendapat laporan kalau ternyata di dalam masih ada satu anak lagi yang tewas dan tidak bisa diselamatkan. Keesokan harinya, Peter kembali menemui Bibi May. Peter terkejut saat melihat Bibi May mengeluarkan barang-barangnya dari dalam rumah karena ternyata pihak bank sudah menyita rumah Bibi May. Bibi May berkata kalau dia senang kemarin Peter berkata jujur padanya. Bibi May sangat menyayangi Peter.
Seorang bocah yang membantu Bibi May benar-benar bertanya kepada Peter kemana Spider-Man pergi. Bocah itu terlihat kecewa karena Spider-Man memutuskan untuk pensiun. Bibi May lalu melanjutkan kalau bocah itu sangat mengidolakan Spider-Man karena menurutnya Spider-Man adalah panutan yang rela berkorban untuk melindungi semua orang. Bibi May yakin ada sisi kepahlawanan di dalam diri setiap manusia yang menjaga mereka tetap jujur dan memiliki hati mulia. Hingga akhirnya setelah meninggal nanti mereka akan meninggalkan kebaikan bagi semua orang. Walaupun terkadang kita harus terus bersabar karena kita belum tentu selalu mendapatkan apa yang kita inginkan. Siang harinya, setelah mendapatkan semangatnya kembali, Peter pergi ke puncak gedung dan berlatih untuk mengembalikan kekuatannya. Peter berlari dan melompat dari atas gedung, namun kekuatannya masih belum kembali. Dia pun terjatuh. Beruntung Peter berhasil meraih tali jemuran dan mendarat dengan selamat. Di tempat lain, Mary Jane sedang mempersiapkan surat undangan pernikahannya dengan John. Entah mengapa, Mary Jane merasa kalau ini semua bukanlah keinginannya. Mary Jane kemudian mengajak Peter kembali ketemuan di dalam kafe. Di hadapan Peter, Mary Jane menjelaskan kalau dia tidak bisa membohongi perasaannya. Mary Jane mengungkapkan kalau dia juga mencintai Peter. Namun Peter malah berkata kalau dia sadar dia bukan apa-apa. Peter sadar kalau dia tidak akan bisa membahagiakan Mary Jane. Jawaban Peter itu kembali membuat Mary Jane bingung. Mary Jane kesal karena Peter terus-terusan mempermainkan perasaannya. Tiba-tiba dari belakang, Octavius muncul dan menculik Mary Jane. Octavius menyuruh Peter memanggil Spider-Man. Kalau tidak, dia akan membunuh Mary Jane. Octavius pun pergi membawa Mary Jane naik ke atas gedung. Tidak disangka, akhirnya kekuatan Peter kembali. Penglihatannya pun kembali normal. Peter lalu mengambil kostum Spider-Man di kantor Daily Bugle dan bergegas mengejar Octavius. Sesampainya di atas sebuah gedung, ternyata Octavius sendirian. Dia menyekap Mary Jane di suatu tempat rahasia. Mereka berdua pun bertarung. Spider-Man berhasil menarik Octavius hingga terjatuh di atas kereta yang melaju sangat cepat. Spider-Man sempat kesulitan menerima serangan-serangan dari Octavius. Octavius lalu menghancurkan rem kereta dan membiarkannya melaju dengan kecepatan tinggi. Octavius pun pergi meninggalkan Peter. Di depan sana terlihat jalur kereta yang buntu. Peter pun menembakkan jaring laba-laba untuk menghentikan laju kereta. Namun jaring-jaring itu putus karena tidak kuat menahan laju kereta yang sangat cepat. Peter lalu kembali menembakkan jaring-jaring laba-laba dengan jumlah yang lebih banyak. Dengan mengerahkan seluruh tenaganya, Peter mencoba menahan laju kereta. Dan berhasil, kereta itu pun berhenti tepat saat mencapai ujung jalan. Peter pun kemudian pingsan. Semua penumpang kereta menarik Peter dan mengembalikan topeng Peter yang sempat terlepas. Para penumpang berterima kasih kepada Peter dan berjanji tidak akan memberitahu siapapun mengenai identitas asli Spider-Man. Lalu tiba-tiba muncul Octavius yang dengan leluasa bisa menangkap Spider-Man karena energinya sudah terkuras habis. Octavius membawa Spider-Man yang pingsan ke hadapan Harry. Harry pun memberikan tritium sebagai gantinya. Setelah Octavius pergi, Harry mengambil pisau dan hendak membunuh Spider-Man dengan tangannya sendiri. Di saat Harry membuka topeng Spider-Man, dia pun terkejut setelah mengetahui kalau Spider-Man ternyata adalah Peter Parker. Peter pun kembali bangkit dan mencoba menenangkan Harry. Peter bertanya kemana Octavius pergi. Harry menjawab tidak tahu, karena yang dia tahu, Octavius hanya menginginkan tritium miliknya. Peter pun sadar kalau ternyata Octavius telah menciptakan reaktor fusi lagi, dan hal itu pasti sangat berbahaya. Di dalam gudang kosong, ternyata Mary Jane juga ada di sana disekap oleh Octavius. Di saat Octavius mulai menyalakan mesin reaktor fusi, dari belakang Spider-Man muncul dan mencoba menyelamatkan Mary Jane. Ternyata hal itu disadari oleh Octavius. Octavius pun langsung menyerang Spider-Man hingga terlempar. Mereka berdua pun kembali bertarung. Melihat Mary Jane tersedot ke dalam reaktor yang mulai tidak stabil, Spider-Man pun menyelamatkannya. Dari belakang, Octavius kembali muncul dan menghajar Spider-Man. Di saat Octavius akan menusuk Spider-Man, Spider-Man menarik kabel dan membuat Octavius tersetrum kabel miliknya sendiri. Peter pun berhasil mencabut stop kontak reaktor fusi itu. Namun ternyata setelah dicabut, reaksi fusi tidak mau berhenti. Reaksi fusi malah semakin membesar dan terus menyedot besi-besi yang ada di sekitarnya. Di saat Octavius kembali siuman, dia terlihat bingung melihat apa yang ada di sekelilingnya. Ternyata tentakel mekanik miliknya mati akibat setruman tadi. Peter kemudian menemui Octavius dan membuka topengnya. Peter bertanya bagaimana cara mematikan reaksi fusi itu. Octavius yang sudah kembali sadar itu pun teringat dengan Peter Parker. Beberapa saat kemudian tentakelnya pun kembali aktif. Tiba-tiba Octavius kembali menjadi jahat. Peter lalu mencoba menyadarkan Octavius. Peter teringat dengan perkataan Octavius yang menyebut kalau penemuan ilmiah harus memiliki dampak yang baik bagi umat manusia. Akibat ucapan Peter ini, Octavius pun akhirnya bisa mengambil alih kesadaran dan berhasil membuat tentakel mekaniknya tunduk dengan apa yang dia ucapkan. Octavius akhirnya bisa mengendalikan tentakel tersebut. Octavius lalu berkata, hanya ada satu cara menghentikan reaksi fusi, yaitu dengan cara menenggelamkannya ke dasar sungai. Di saat Peter akan maju, Octavius menghentikannya. Octavius akan bertanggung jawab atas kesalahan yang telah dia perbuat. Octavius pun berjalan menuju reaktor untuk menenggelamkannya. Peter kemudian berbalik dan memandangi Mary Jane yang terkejut mengetahui fakta kalau selama ini Peter adalah Spider-Man. Tiba-tiba dinding di belakang Mary Jane runtuh. Peter pun bergegas menahannya sekuat tenaga. Di depan, Octavius akhirnya berhasil menghancurkan tiang penyangga reaktor. Di sini Peter berkata kalau dia tidak selamat dari peristiwa ini. Peter ingin Mary Jane tahu kalau dia sangat mencintai Mary Jane sampai kapanpun. Setelah Octavius berhasil menenggelamkan reaktor, Peter berhasil menyingkirkan dinding yang menimpanya dan melompat menghindari gedung yang runtuh tersedot masuk ke dalam sungai bersama Octavius. Di atas jaring laba-laba raksasa, Peter memberitahu Mary Jane kalau alasan utama dia tidak bisa menjadi kekasih Mary Jane meskipun dia sangat mencintai Mary Jane adalah karena Spider-Man selalu memiliki musuh. Peter tidak ingin Mary Jane dalam bahaya. Peter kemudian membantu Mary Jane untuk turun. Di tempat lain, Harry yang sedang syok mendengar suara-suara aneh. Dia melihat sosok bayangan ayahnya, Norman Osborn, di dalam kaca. Norman menyuruh Harry membalaskan dendam kematiannya, namun Harry menolak karena Peter adalah sahabatnya. Harry lalu melempar pisau ke arah kaca dan terlihat ruang rahasia di baliknya. Setelah masuk ke dalam, Harry menyadari kalau itu adalah ruangan di mana ayahnya menyimpan kostum Green Goblin dan perlengkapannya. Keesokan harinya, di dalam gereja, Mary Jane yang hendak menikah masih saja memikirkan Peter. Mary Jane lalu memutuskan untuk kabur dari upacara pernikahan dan malah menemui Peter di dalam kos-kosannya. Di hadapan Peter, Mary Jane berkata kalau dia tidak peduli jika Peter adalah Spider-Man. Mary Jane tidak takut dengan resiko yang akan dihadapi selama dia bisa terus bersama Peter, pria yang dia cintai. Beberapa saat kemudian tiba-tiba terdengar sirine polisi, pertanda ada kejahatan di dekat mereka. Peter pun berubah menjadi Spider-Man dan Spider-Man, New York pun menjadi aman. Di situasi yang aman seperti saat ini, Peter memanfaatkannya untuk semakin giat belajar. Di kelas, satu-satunya murid yang bisa menyaingi kepintaran Peter adalah seorang mahasiswi yang bernama Gwen Stacy. Malam harinya, Peter datang melihat pertunjukan Mary Jane yang bernyanyi di atas panggung. Peter yang sangat mencintai Mary Jane pun terpukau melihat aksi kekasihnya tersebut. Di tempat yang sama, Harry juga ada di sana. Seusai pertunjukan, Peter yang melihat Harry mencoba menyapanya. Namun Harry yang sudah tahu identitas Peter sebagai Spider-Man masih saja menyinggung perihal kematian ayahnya. Peter mencoba menjelaskan kejadian yang sebenarnya, namun Harry tidak mendengarkannya dan pergi meninggalkan Peter.
Peter kemudian menemui kekasihnya Mary Jane dan memuji aksi Mary Jane yang luar biasa. Peter sangat menyukainya. Di dalam Oscorp, Harry yang ingin balas dendam menyuntikkan serum yang merubah dirinya menjadi Green Goblin. Di tempat lain, di saat Peter dan Mary Jane sedang berpacaran di atas jaring laba-laba, tiba-tiba sebuah meteor aneh jatuh di dekat mereka. Dari dalam meteor itu keluar makhluk aneh berwarna hitam. Makhluk yang mirip cairan tersebut bergerak dan menempel di sepeda motor milik Peter. Di dalam gang sempit kota New York, seorang narapidana yang kabur dari penjara menyelinap menghindari kejaran polisi. Pria itu memasuki sebuah rumah lewat jendela. Pria itu bernama Flynn Marco. Dia menyelinap masuk ke dalam rumahnya sendiri untuk melihat keadaan putrinya yang mengidap penyakit kronis. Di dalam dapur rumahnya, Flynn ditemui oleh istrinya. Istri Flynn menyuruh Flynn untuk pergi karena dia adalah seorang pembunuh. Flynn mencoba menjelaskan kepada istrinya kalau dia terpaksa melakukan kejahatan. Flynn sedang mencari uang untuk biaya pengobatan putrinya. Flynn lalu melihat putrinya berdiri di belakang mereka. Flynn pun menghampirinya dan berujar kalau dia sangat mencintai putrinya. Dia akan melakukan apapun demi kesembuhan putrinya. Sebelum pergi, Flynn berkata kepada putrinya kalau dia bukanlah orang jahat, hanya nasibnya saja yang buruk. Di tempat lain, Peter mengunjungi Bibi May di apartemennya. Peter mengungkapkan kalau dia ingin melamar Mary Jane. Bibi May pun bergembira mendengarnya. Bibi May bercerita di saat dulu dia dilamar oleh Paman Ben. Bibi May memberi Peter cincin yang dulu digunakan oleh Paman Ben untuk melamarnya. Bibi May ingin Peter melamar Mary Jane menggunakan cincin itu. Di dalam perjalanan pulang menuju kos-kosan, tiba-tiba dari belakang Peter diserang oleh sesuatu. Itu adalah Harry. Harry yang saat ini memiliki kekuatan Green Goblin terus-terusan menyerang Peter karena dia masih menganggap Peter adalah pembunuh ayahnya. Peter mencoba menjelaskan kejadian sebenarnya, namun Harry tidak mau mendengarkan. Karena merasa Harry benar-benar tidak main-main kali ini, Peter pun meraih salah satu senjata Harry dan melemparkannya kembali pada Harry. Harry yang lengah terkena jeratan jaring laba-laba dan membuat kepalanya terbentur besi dengan sangat keras. Harry pun terjatuh dan pingsan. Peter yang khawatir lalu mendekati Harry dan memeriksa keadaan Harry. Karena sepertinya Harry terluka cukup parah, Peter yang panik segera membawa Harry ke rumah sakit. Di dalam rumah sakit, Harry langsung mendapat perawatan intensif. Sementara itu, di lokasi pabrik silikon, para polisi mengejar Flynn Marco yang mencoba kabur. Karena tidak ada jalan lain, Flynn memanjat pagar pembatas dan terperosok masuk ke dalam tumpukan pasir yang akan diurai menjadi silikon. Tiba-tiba alat di atasnya menyala. Saat itu juga, para pekerja di sana akan menguraikan pasir di tempat itu. Proses penguraian pun dimulai dengan Flynn yang terjebak di tengah-tengah pasir. Hal itu membuat molekul-molekul silikon masuk ke dalam DNA Flynn dan merubah tubuhnya menjadi pasir. Di dalam rumah sakit, seorang dokter menemui Peter yang sedang khawatir dan berkata kalau Harry bisa diselamatkan. Namun Harry akan mengalami gangguan ingatan jangka pendek. Harry akan lupa apa yang terjadi belakangan ini. Di saat Peter menemui Harry, Harry langsung tersenyum. Harry ternyata lupa kejadian menyayangi mereka berdua. Pagi harinya, di dalam pabrik silikon, tiba-tiba pasir yang ada di sana bergerak dengan sendirinya. Pasir-pasir itu membentuk tubuh seorang manusia. Ternyata itu adalah Flynn yang kini berubah menjadi manusia pasir. Di dalam kos-kosan, Peter yang berencana ingin melamar Mary Jane tiba-tiba ditemui oleh Mary Jane yang terlihat sedih. Mary Jane memperlihatkan ulasan koran yang menyebut penampilannya saat menyanyi kurang bagus. Peter mencoba menyemangati Mary Jane. Peter menyebut kalau itu hanya kritik biasa. Peter lalu bercerita kalau Spider-Man juga diserang setiap saat. Di saat Mary Jane membutuhkan Peter untuk curhat, tiba-tiba terdengar panggilan bantuan dari radio polisi yang ada di kamar Peter. Polisi menyebut ada kren yang hilang kendali. Peter pun terpaksa meninggalkan Mary Jane dan bergegas menuju TKP. Di TKP yang dimaksud, ternyata benar, sebuah kren yang ada di atas gedung mengalami konsleting dan bergerak dengan sendirinya. Di tempat itu juga ada Gwen Stacy yang sedang melakukan pemotretan sebagai model. Kren yang rusak itu menembus gedung di mana Gwen melakukan pemotretan. Di bawah, datang sang kepala kepolisian New York memeriksa kejadian itu. Di atas, serangan kren kembali membuat lantai Gwen berpijak runtuh. Gwen pun terperosok dan bergelantungan. Di bawah, kekasih Gwen yang bernama Eddie Brock datang. Dengan kameranya, dia menyadari kalau yang bergelantungan di atas adalah Gwen. Ternyata sang kepala polisi juga adalah ayah Gwen. Mereka berdua pun khawatir. Di saat Gwen hampir terjatuh, datang Spider-Man yang menyelamatkan nyawa Gwen. Gwen pun berterima kasih. Di saat Spider-Man hendak pergi, Eddie menghentikannya dan berniat mengambil fotonya. Ternyata Eddie juga bekerja di Daily Bugle. Eddie pun bergegas menuju kantor Daily Bugle untuk menyetorkan fotonya kepada Jonah Jameson. Beberapa saat kemudian, Peter juga datang untuk menyetorkan foto Spider-Man. Ternyata Jonah dan asistennya lebih menyukai foto Eddie daripada foto Peter, karena Eddie memiliki dasar ilmu mengenai fotografi lebih tinggi daripada Peter. Eddie juga suka memuji-muji Jonah dan membuat Jonah menyukainya. Jonah menyebut kalau dia sedang membutuhkan staf karyawan tetap, tapi karena ada 2 orang fotografer di sana, Jonah memberi tantangan kepada keduanya. Siapapun yang berhasil memfoto Spider-Man di saat melakukan pencurian, orang itu akan diangkat menjadi karyawan tetap. Di tempat lain, Mary Jane berjalan menuju opera tempat kerjanya. Sesampainya di sana, Mary Jane terkejut karena bosnya sedang mengaudisi artis yang akan menggantikan dirinya. Mereka memecat Mary Jane karena kritikan di surat kabar. Keesokan harinya, diadakan festival ucapan terima kasih kepala kepolisian New York kepada Spider-Man yang telah menyelamatkan nyawa putrinya. Eddie, pacar Gwen, ada di sana untuk memfoto momen spesial ini. Di tempat itu, Peter juga datang bersama Mary Jane. Peter mencoba menghibur Mary Jane yang tampak murung dengan menyuruh Mary Jane untuk tidak memikirkan ulasan koran yang kemarin. Mary Jane berusaha menjelaskan kalau dia sudah dipecat, namun Peter keburu pergi. Di jalanan kota, Flynn berubah menjadi monster pasir, menghajar beberapa polisi. Di tempat festival, Harry juga datang ke sana dan menyapa Mary Jane. Harry menyebut kalau dia tidak sabar menonton Mary Jane beraksi lagi di dalam opera. Dengan sedih, Mary Jane menjelaskan kalau dia sudah dipecat. Harry pun terkejut karena menurutnya Mary Jane adalah artis paling berbakat di New York. Di atas panggung, setelah Gwen memberikan sambutan, tiba-tiba dari atas datanglah Spider-Man ke tempat itu. Semua orang pun menyukainya. Spider-Man lalu bergelantungan mendekati panggung. Orang-orang pun bersorak menyuruh Gwen mencium Spider-Man. Karena tidak ingin membuat penggemarnya kecewa, Spider-Man mempersilahkan Gwen menciumnya. Gwen pun membuka topeng Spider-Man dan menciumnya. Ternyata aksi itu membuat Mary Jane yang melihatnya merasa cemburu. Beberapa saat kemudian, muncul badai pasir aneh menuju suatu tempat. Pasir itu mengincar mobil pengangkut uang. Itu adalah Flynn. Flynn menghancurkan atap mobil dan berusaha mencuri uang yang ada di dalamnya. Spider-Man pun datang mencoba menghentikan aksi Flynn. Mereka berdua pun bertarung. Flynn yang merasa kesulitan kemudian memutuskan untuk kabur. Malam harinya, dengan semangat, Peter mengajak Mary Jane makan malam di restoran mewah sekaligus ingin melamarnya. Mary Jane pun datang dengan penampilan yang sangat menawan. Peter memuji dengan menganggap Mary Jane masih sebagai seorang bintang opera, karena Peter belum tahu jika Mary Jane sudah dipecat dari opera.
Peter menyebut suatu saat nanti, Mary Jane akan menjadi artis opera yang diidolakan masyarakat, seperti saat ini di mana Spider-Man sangat dicintai semua warga New York. Ternyata perkataan Peter itu semakin membuat Mary Jane sedih. Tiba-tiba terjelaskan kalau Gwen adalah teman sekelas Peter di dalam perkuliahan. Mengetahui fakta kalau Gwen dan Peter ternyata saling mengenal, hal ini membuat Mary Jane semakin cemburu. Mary Jane lalu menyinggung, kenapa Peter tidak pernah bercerita mengenai Gwen padanya. Mary Jane bertanya di saat festival, siapa sosok yang mencium Gwen, Spider-Man ataukah Peter Parker. Mary Jane yang marah lalu pergi meninggalkan Peter. Peter pun gagal melamar Mary Jane malam itu. Siang harinya, Peter mendapat telepon dari pihak kepolisian. Dia dan Bibi May pun bergegas menuju kantor polisi. Di hadapan mereka berdua, sang kepala kepolisian memberitahu kalau dahulu ternyata polisi menemukan fakta jika orang yang telah membunuh Paman Ben bukanlah penjahat yang mereka kira sebelumnya. Namun ada orang lain, penjahat yang menjadi otak perampokan itu. Orang itu bernama Flynn Marko. Dia adalah orang yang telah menembak mati Paman Ben. Pihak kepolisian mempunyai bukti dan saksi yang menguatkan. Mengetahui fakta ini, Peter menjadi emosi. Ternyata orang yang membunuh Paman Ben adalah monster pasir yang beberapa saat lalu bertarung dengannya. Ternyata selama ini mereka salah orang. Peter pun berniat balas dendam atas kematian Paman Ben. Malam harinya, Mary Jane datang ke kos-kosan Peter. Mary Jane mendapat cerita dari Bibi May kalau Peter sangat marah mengetahui identitas asli pembunuh Paman Ben. Mary Jane yang khawatir tidak ingin Peter melakukan hal-hal bodoh. Mary Jane tidak ingin Peter main hakim sendiri. Namun Peter malah menjawab kalau dia baik-baik saja dan tidak butuh bantuan Mary Jane. Mary Jane yang kecewa itu pun kemudian pergi. Sambil memakai kostum Spider-Man, Peter terus mendengarkan radio polisi. Siapa tahu mereka melihat pergerakan Flynn. Semalaman, Peter menunggu siaran. Tiba-tiba Peter terbangun, sedang bergelantungan di atas gedung. Peter terkejut melihat kostum Spider-Man miliknya berwarna hitam. Peter pun merasa kalau kekuatannya saat ini lebih besar dari sebelumnya. Peter sangat menyukai kostum hitam itu. Peter lalu memperlihatkan sampel cairan itu kepada dosennya. Sang dosen menyuruh Peter untuk tidak menyentuhnya karena benda itu memiliki sifat simbiot, di mana jika sudah melekat akan sulit dilepaskan. Sekembalinya di dalam kos, Peter mendengar laporan polisi yang melihat pergerakan monster pasir yang sedang merampok bank. Peter pun langsung memakai kostum Spider-Man hitam dan bergegas mengejar Flynn. Sesampainya di depan bank yang sudah hancur, Flynn sudah tidak ada di sana. Terlihat seberkas pasir yang masuk ke dalam gorong-gorong. Di saat Spider-Man akan masuk ke dalam gorong-gorong, datang Eddie yang hendak memfotonya. Kostum Spider-Man hitam ternyata membuat Peter menjadi temperamental. Dia langsung marah dan menghancurkan kamera milik Eddie. Di dalam saluran gorong-gorong, Spider-Man berhasil mengejar Flynn yang sedang kabur. Di hadapan Flynn, Spider-Man menyinggung tentang kematian Paman Ben. Flynn lalu bertanya, memangnya apa hubungan Spider-Man dengan Paman Ben? Spider-Man lalu menjawab kalau Paman Ben adalah segalanya baginya. Mereka berdua pun bertarung dengan sengit. Peter tidak pernah merasa semarah ini. Peter menghajar Flynn Marko bertubi-tubi. Melihat tubuh Marko yang hanyut terkena air, dengan kejam Peter menyemprot Flynn dengan air dan membuat tubuhnya hancur terhanyut oleh air. Saat akan pulang, Peter berubah menjadi seorang yang pemarah. Dia bahkan meneriaki sang pemilik kos yang akan menagih uang kos. Di depan kaca, Peter melihat penampilan dirinya yang temperamental. Dia lalu melepaskan kostum Spider-Man hitam dan memasukkannya ke dalam kotak. Peter kemudian pergi menemui Bibi May. Di depan Bibi May, Peter memberitahu kalau Spider-Man telah membunuh Flynn Marko, orang yang bertanggung jawab atas kematian Paman Ben. Bibi May pun terkejut mendengarnya, karena menurutnya Spider-Man tidak mungkin membunuh orang. Peter pun kebingungan, dia mengira Bibi May akan senang mendengar kabar itu. Bibi May lalu menjelaskan kalau Paman Ben memang sangat berarti untuknya. Tetapi Bibi May tahu kalau Paman Ben tidak menginginkan untuk satu detik pun mereka hidup dengan menyimpan dendam. Karena dendam itu seperti racun yang bisa mengubah mereka menjadi sesuatu yang buruk. Di tempat lain, Mary Jane menyusuri jalanan, berusaha mencari pekerjaan. Mary Jane yang tidak punya uang itu pun kebingungan. Dia tidak tahu harus kemana lagi. Mary Jane lalu menelpon Harry, siapa tahu Harry bisa membantunya. Harry yang kasihan langsung menyuruh Mary Jane datang ke rumahnya. Di saat Mary Jane sudah datang di rumahnya, Harry langsung mengajak Mary Jane untuk memasak makanan. Karena Harry tahu Mary Jane sedang kelaparan. Seusai makan, Mary Jane membaca naskah drama yang Harry tulis untuknya. Mary Jane sangat tersanjung karena Harry selalu mensupportnya. Di saat Mary Jane memeriksa luka di kepala Harry yang sudah sembuh, karena terbawa suasana, mereka berdua pun berciuman. Mary Jane yang sadar kalau dia adalah kekasih Peter Parker, kemudian pergi meninggalkan Harry begitu saja. Ternyata, hal ini membuat Harry kesal. Tiba-tiba Harry mendengar suara-suara aneh. Seketika semua ingatan di kepala Harry kembali pulih. Kini dia ingat semuanya. Di balik cermin, Harry melihat sosok ayahnya yang kembali menyuruhnya untuk membalaskan dendam kematiannya pada Spider-Man. Malam itu juga, Harry menyelinap masuk ke dalam rumah Mary Jane. Harry mengancam Mary Jane dengan berkata jika Mary Jane mau Peter tetap hidup, Mary Jane harus melakukan sesuatu yang dia perintahkan. Siang harinya, Mary Jane menelpon Peter dan mengajaknya ketemuan di taman. Peter pun bergegas menemui Mary Jane di taman sambil membawa bunga. Putus, Mary Jane menjelaskan kalau dia jatuh cinta dengan laki-laki lain. Peter lalu menunjukkan cincin pertunangan yang hendak dia berikan pada Mary Jane. Melihat hal itu, Mary Jane pun menangis, namun dia tetap ingin mengakhiri hubungannya dengan Peter. Sambil menangis, Mary Jane pun pergi meninggalkan Peter. Ternyata barusan itu adalah rencana Harry yang menyuruh Mary Jane memutuskan hubungannya dengan Peter. Harry lalu mengajak Peter nongkrong di kafe. Di sini Peter bercerita mengenai Mary Jane yang telah memutuskan hubungan dengannya barusan. Di sini, Harry bercerita mengenai nasib Mary Jane yang telah dipecat dari opera dan saat ini bekerja menjadi pelayan di sebuah kedai. Peter pun bingung karena dia tidak tahu kalau Mary Jane dipecat dari opera. Tidak disangka, Harry lalu berkata kalau pria lain yang membuat Mary Jane memutuskan hubungan dengan Peter adalah dirinya. Peter pun terkejut mendengar hal itu. Peter yang marah kemudian pergi meninggalkan Harry. Di jalanan, Peter sadar kalau saat ini semua ingatan Harry telah pulih. Pasti Harry sedang merencanakan sesuatu. Di dalam kamar kosnya, Peter tidak bisa menahan rasa sedih karena putus dengan Mary Jane. Dan Harry adalah dalang di balik semua itu. Peter kemudian memakai kostum Spider-Man hitam dan bergegas menemui Harry di kediamannya. Sesampainya di sana, Peter bertanya apa yang Harry lakukan pada Mary Jane. Harry malah menjawab kalau Mary Jane yang datang sendiri padanya dan menciumnya. Hal itu membuat Peter marah. Mereka berdua pun bertarung dengan sengit. Peter yang marah terus menghajar Harry hingga mereka masuk ke dalam ruangan Green Goblin. Harry pun kesulitan melawan Peter yang saat ini lebih kuat. Di hadapan Harry, Peter yang marah menyebut kalau Harry adalah orang yang lemah. Harry adalah aib bagi keluarga Osborn. Harry yang marah kemudian melempar bom ke arah Peter. Dengan jaring laba-labanya, Peter mengembalikan bom itu ke arah Harry dan meledak tepat di samping mukanya. Siang harinya, Peter semakin menyukai memakai kostum Spider-Man hitam. Di jalanan, Peter melihat berita Daily Bugle yang mengabarkan kalau Spider-Man dengan kostum warna hitam ketahuan merampok bank. Foto itu diambil oleh Eddie Brock. Peter pun bergegas pergi ke Daily Bugle.
Di dalam Daily Bugle, Eddie merayakan keberhasilannya memfoto Spider-Man yang sedang mencuri dan membuatnya diangkat menjadi karyawan tetap. Peter kemudian datang menemui Eddie. Di hadapan Eddie, Peter mengetahui kalau foto itu adalah foto editan. Eddie yang ketakutan memohon Peter untuk tidak memberitahu atasannya. Karena jika mereka tahu kalau foto itu adalah foto editan, maka dia akan menjadi pengangguran. Tidak akan ada surat kabar yang mau menerimanya. Namun Peter tidak menggubris ucapan Eddie dan tetap memberitahu atasan kalau foto itu adalah foto editan. Setelah diperiksa oleh Roy Suryo, foto itu ternyata memang benar-benar editan. Alhasil, Jonah yang marah langsung memecat Eddie saat itu juga. Daily Bugle pun terpaksa merevisi beritanya. Peter yang semakin terbiasa memakai kostum Spider-Man hitam kini memiliki sifat yang berbeda dari sebelumnya. Selain menjadi pemarah, Peter juga lebih agresif di hadapan wanita. Peter juga bisa memaksa Jonah untuk mengangkatnya menjadi air. Di jalanan kota, Eddie melihat Peter yang mengajak Gwen berkencan. Eddie pun marah, bernyanyi untuk menghibur para pengunjung. Peter langsung bangkit dan merebut perhatian dengan beraksi memainkan piano. Peter juga menari menghampiri Gwen. Peter mengajak Gwen menari bersama karena sengaja ingin membuat Mary Jane cemburu. Gwen yang sadar kalau dia hanya pelampiasan saja, langsung menghampiri Mary Jane untuk meminta maaf dan pergi. Beberapa penjaga kemudian menghampiri Peter dan menyuruhnya pergi. Peter yang emosian langsung menghajar penjaga tersebut, hingga tak sengaja Peter melukai Mary Jane yang hendak melerai. Peter pun sadar kalau ada yang salah dengan dirinya. Peter pergi. Di bawah, Eddie Brock melakukan pengakuan dosa dan berkata kalau dia sangat membenci Peter Parker yang telah menghancurkan hidupnya. Di atas, ternyata Peter kesulitan saat akan melepaskan kostumnya. Tidak sengaja Peter menyenggol lonceng, dan hal itu membuat simbiot yang menempel di tubuhnya terlihat kesakitan. Menyadari hal itu, Peter terus memukul-mukul lonceng untuk melepaskan simbiot yang menempel di tubuhnya. Suara lonceng membuat Eddie yang ada di bawah penasaran. Eddie pun memeriksanya. Dari bawah, Eddie melihat Peter Parker yang sedang melepaskan kostum Spider-Man hitam. Dengan bantuan suara lonceng, Peter pun berhasil melepaskan simbiot dari tubuhnya. Namun simbiot itu jatuh ke bawah dan menempel di dalam tubuh Eddie dan merubahnya menjadi sosok Venom. Sesampainya di kosan, Peter langsung membersihkan tubuhnya. Saat sedang merenung, Peter ditemui oleh Bibi May. Bibi May khawatir melihat kelakuan Peter yang aneh akhir-akhir ini. Bibi May bertanya apakah Peter jadi melamar Mary Jane. Dengan lemas, Peter mengembalikan cincin pertunangan yang diberi oleh Bibi May. Peter menjelaskan kalau dia telah menyakiti hati Mary Jane. Peter merasa kalau dia belum pantas menjadi pendamping hidup Mary Jane dan mengajaknya bekerja sama untuk menghancurkan Spider-Man. Eddie kemudian menyamar menjadi supir taksi dan menculik Mary Jane. Hal ini pun menjadi berita-berita utama di televisi. Terlihat Mary Jane yang ada di dalam mobil taksi tergantung di antara jaring-jaring hitam di atas sebuah gedung. Pihak kepolisian yang hendak menolong selalu disingkirkan oleh monster pasir yang menjaganya. Melihat hal tersebut, Peter pun langsung pulang dan memakai kostum Spider-Man. Berita ini juga ditonton oleh Harry di dalam rumahnya. Harry pun terlihat cemas. Beberapa saat kemudian, Peter datang menemui Harry dan meminta bantuan Harry untuk menolong Mary Jane. Harry kemudian menunjukkan luka bakar di wajahnya dan masih marah atas apa yang Peter lakukan kepadanya beberapa waktu lalu. Harry menolak untuk membantu dan malah mengusir Peter. Di saat Harry sedang menatap pedang miliknya, Harry diberitahu oleh pelayannya kalau dia melihat dengan mata kepalanya sendiri. Saat itu ayah Harry tidak dibunuh oleh Spider-Man, namun dia tertusuk oleh senjatanya sendiri. Harry pun sadar kalau apa yang dikatakan Peter ternyata memang benar. Di tempat lain, terlihat Mary Jane yang hampir terjatuh. Spider-Man lalu datang hendak menolongnya. Tiba-tiba dari belakang, Venom datang menyerangnya. Peter sadar kalau ternyata itu adalah Eddie. Eddie melempar Spider-Man dan mengikatnya. Di hadapan Peter, Eddie menjelaskan kalau dia sangat ingin membunuh Peter yang telah menghancurkan hidupnya. Dengan bantuan Mary Jane, Peter pun berhasil melepaskan diri dan membuatnya terjatuh ke bawah. Di atas, Mary Jane melompat menghindari truk yang akan menimpanya. Di bawah, pasir-pasir yang ada di sana bergerak dan berubah menjadi monster pasir raksasa. Sambil menghindari serangan monster, Spider-Man berayun ke atas untuk menyelamatkan Mary Jane yang hampir terjatuh. Namun dia kembali diserang oleh Venom. Venom mengikat Spider-Man dan membuat monster pasir dengan leluasa mengajar Spider-Man bertubi-tubi. Tiba-tiba, Harry datang menyerang monster pasir. Harry juga menyingkirkan Venom yang mengikat Spider-Man. Mereka berdua pun bekerja sama melawan monster pasir dan Venom. Harry berhasil membakar lengan monster pasir dan menghancurkannya. Melihat Mary Jane butuh bantuan, Harry dan Peter bahu-membahu menuju atas untuk menyelamatkannya. Peter dan Harry pun berhasil menangkap Mary Jane. Peter lalu bergegas membantu Harry menghajar monster pasir. Setelah terkena serangan rudal Harry, monster pasir itu pun berhasil dikalahkan. Di atas, Venom kembali muncul dan menghajar Spider-Man. Harry kemudian datang membantu Spider-Man. Serangan Harry membuat besi-besi yang ada di sana terjatuh. Suara besi membuat Venom kesakitan. Peter pun teringat di saat dia melepaskan Venom dari tubuhnya dengan bantuan suara lonceng yang keras. Di saat Venom hendak menusuk Peter, Harry datang menghalanginya. Harry pun tertusuk dan terlempar ke bawah. Melihat sahabatnya terluka parah, Peter langsung menghajar Venom dan menusukkan besi-besi mengitari Venom. Peter memukul besi-besi itu dan membuat Venom kesakitan. Peter mencoba menyelamatkan Eddie dengan menariknya dari dalam tubuh Venom dan lalu melempar bom ke arah Venom. Tidak disangka Eddie malah kembali menghampiri Venom. Alhasil bom itu meledak menghancurkan Venom dan Eddie. Di tempat itu, tiba-tiba Flynn datang menghampiri Peter. Flynn menjelaskan kalau putrinya saat ini sedang sekarat, sehingga membuatnya terpaksa merampok untuk biaya pengobatan putrinya. Dia tidak sengaja menembak Paman Ben karena didorong oleh rekannya. Itu adalah satu-satunya hal yang dia sesali di dalam hidupnya. Dengan besar hati, Peter pun memaafkan Flynn. Peter kemudian melihat keadaan Harry. Di sana, Peter meminta maaf karena sebelumnya telah menyakiti Harry. Namun Harry malah berterima kasih kepada Peter karena bersedia menjadi sahabatnya selama ini. Harry pun menghembuskan nafas terakhirnya. Keesokan harinya, seusai menghadiri pemakaman Harry, Peter menemui Mary Jane di tempat kerjanya. Mereka berdua pun akhirnya bisa kembali bersama.